Kalau ada yang bilang ini adalah gol hoki, gol nemu dan bukan dari skema open play. Hey bang, this is football. Kalau bukan karena permainan Persib yang bagus dan yang bisa ngimbangin Western Sydney, gak mungkin mereka bisa nempatin bola di posisi itu. Launching tim paling spesial jatuh kepada Persib Bandung. Yap bang, rasanya ini udah gak perlu ada perdebatan lagi di antara kita semua. Rasanya semua publik sepak bola nasional kalau ngasih nilai secara objektif bakalan setuju sama statement ini. Jadi Persib baru aja launching tim di hari Sabtu 2 Agustus 2025. Di momen itu mereka bukan cuma launching tim, tapi mereka ngenalin semua elemen yang bakal punya peran utama di perjalanan mereka musim depan. Mulai dari skuad yang terdiri dari pemain, pelatih, dan staf, pengenalan sponsor, jersey, sampai yang paling spesial adalah laga uji coba internasional antara Persib Bandung melawan klub papan atas Australia, yaitu Western Sydney Wanderers. Dan yang paling bikin launching ini jadi makin manis dan lengkap adalah result atau hasil dari laga uji coba tersebut. Karena ternyata Persib bisa menang lawan raksasa Asia tersebut dengan skor 1-0. Gila ya, klub Indonesia bisa menang lawan klub papan atas Australia yang pernah juara Liga Champions Asia. Walaupun ini cuma laga uji coba, tapi tetap aja agak mudah bang. Dan hal ini jadi hal yang positif banget. Bukan cuma buat Persib, tapi juga buat sepak bola Indonesia. Karena Persib yang bakal jadi wakil Indonesia di kancah Asia, dengan kemenangan ini jelas jadi modal yang bagus banget buat mereka berkompetisi di sana. Tapi walaupun mereka menang, pasti yang namanya kekurangan tentu masih ada dan itu harus tetap diperbaiki. Maka dari itu, di video kali ini kita bakalan bahas analisis laga Persib Bandung versus Western Sydney Wanderers. Dan pembahasan kita kali ini bakalan fokus pada hal apa aja yang jadi keunggulan Persib, kekurangannya apa aja, siapa pemain yang paling perform, sehingga harapannya ini bisa jadi bahan evaluasi buat mereka memperbaiki, mempertahankan, serta meningkatkan kualitas yang udah mereka tunjukin di laga melawan Western Sydney Wanderers. Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Oke, yang pertama gua bahas sekilas dulu tentang laga ini. Jadi skor akhir antara Persib versus Western Sydney adalah 1-0. Gol tersebut dicetak oleh William Marsilio pada menit ke-60 lewat tendangan placing indah terukur dari luar kotak penalti. Kalau dilihat dari pengambilan keputusan dan teknik yang dilakuin sama William Marsilio, itu benar-benar kelas banget bang. Karena dia tahu kalau kiper Western Sydney lagi out of position dan momen itu benar-benar dimanfaatin banget sama William. Dia langsung kontrol bola, langsung ambil keputusan cepat, dan boom! Teknik tendangannya bikin bola meluncur mulus ke gawang Western Sydney. Kalau ada yang bilang ini adalah gol hoki, gol nemu dan bukan dari skema open play. Hey bang, this is football. Kalau bukan karena permainan Persib yang bagus dan yang bisa ngimbangin Western Sydney, gak mungkin mereka bisa nempatin bola di posisi itu. Gak mungkin mereka bisa dapat set piece di posisi yang enak, yang akhirnya bisa menghasilkan gol buat mereka. Ya kan? Artinya walaupun Persib di laga ini gak dominan, tapi Persib masih bisa ngasih perlawanan yang baik. Dan mereka bisa benar-benar menyulitkan Western Sydney. Tapi sayang, kemenangan ini harus dibayar mahal sama Persib. Karena ternyata striker yang diproyeksikan buat jadi mesin gol mereka di musim baru ini, yaitu Ramon Tangke, harus mengalami cedera. Cederanya itu di bagian tulang rusuk gitu ya bang. Bahkan sampai harus dibawa juga ke rumah sakit. Dan per video ini dirilis, gua belum dapat kabar pasti terkait cederanya Ramon Tangke itu gimana. Tapi semoga cederanya gak parah dan bisa pulih secepatnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan Persib di laga lawan Western Sydney Wanderers. Mulai dari segi gameplay. Secara keseluruhan Persib emang gak terlalu mendominasi. Perbedaan permainan jelas kelihatan banget kalau Western Sydney lebih unggul. Mainnya lebih cantik, lebih rapih, passingnya juga lebih cepat dan akurat. Sedangkan Persib gak banyak nguasain pertandingan karena mereka sadar kalau lawan yang dihadapi adalah bukan lawan yang sembarangan. Secara kualitas di atas kertas emang harus diakui Persib kalah. Maka dari itu Persib gak ngambil risiko besar. Mereka main safe dan ketika udah dapat bola, mereka lebih banyak buat secepat mungkin alirin bola ke depan.
Artinya dari segi gameplay, kurang lebih ternyata masih punya struktur inti yang sama dari musim lalu, yaitu permainan transisi cepat. Dan ini nyatanya cocok banget dengan komposisi skuad mereka sekarang. Mulai dari Berguinho, William Marcilio, Beckham Putra, sampai Ramon Tanque. Kemampuan individu mereka yang skillful dan cepat itu bener-bener menunjang banget buat mereka nerapin strategi tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah strategi ini efektif? Kalau di laga ini memang harus diakui nyatanya belum sepenuhnya efektif, Bang. Karena terkadang passing ke depan itu masih kurang akurat. Masih gak nemu teman, masih suka terlalu jauh, dan beberapa momen emang gagal buat dimanfaatkan. Kenapa bisa kayak gini? Apa yang ngebuat hal ini jadi gak maksimal? Salah satunya adalah pemahaman antar pemain yang belum sepenuhnya padu. Secara skill individu emang udah menunjang banget, tapi pemahaman yang belum padu itu bikin momen yang harusnya jadi key atau kunci dari strategi ini malah jadi gagal. Karena gak gampang buat mainin strategi ini, pemain dituntut buat main cepat. Cepat dalam hal pengambilan keputusan dan juga ngalirin bola. Selain itu, aliran bolanya juga harus akurat dan sesuai sama apa yang diinginkan oleh rekannya. Seandainya pemahaman mereka udah padu, taktik ini benar-benar bakal serem banget dan efektif banget, Bang. Ditambah lagi peran dari lini tengah Persib masih belum kelihatan sepenuhnya. Apalagi duet Luciano dan Mark Locke kayaknya masih belum nemu sesuatu yang bikin mereka bisa makin cair buat duet di lini tengah. Kalau menurut gua, salah satu faktornya adalah kesamaan gaya main dari kedua pemain ini. Jadinya hal ini nggak ngasih kreativitas dan pembagian peran yang cukup baik di lini tengah. Alhasil aliran bola dari lini tengah jadi gak maksimal. Terus kalau di lini belakang, dari segi kualitas individu Julio Cesar dan Patricio Matricardi sebenarnya menjanjikan banget, Bang. Cuman kekurangannya sama, yaitu mereka belum sepenuhnya paham peran dan gaya main satu sama lain. Tapi it's okay, gua rasa mereka cuman perlu mainin beberapa match lagi yang harusnya bikin mereka makin klop di lini pertahanan. Kemudian untuk pemain yang performanya cukup menjanjikan, menurut gua, ada Franz Putros dan Berguinho. Jadi seluruh pemain tentu punya perannya masing-masing, dan secara keseluruhan mereka juga bisa ngelaksanain perannya dengan baik. Cuman yang mau gua highlight di sini, yang pertama adalah Franz Putros. Karena gaya main dia bener-bener rapih banget, enak banget buat dilihat. Secara skill dan pemahaman dia benar-benar tenang dan berkualitas. Benar-benar nunjukin bahwa dia adalah pemain internasional dengan jam terbang tinggi gitu loh, Bang. Tapi sayang, kelihatannya Putros kurang maksimal buat main di posisi left back atau back kiri. Bukan jelek ya, Bang, tapi potensinya itu gak keluar secara maksimal. Kayaknya dia kurang nyaman gitu dari segi permainan. Karena dia yang lebih aktif main pakai kaki kanan, jadi beberapa momen dia kelihatan kayak bingung pergerakannya. Sebenarnya bisa aja Putros main di posisi right back atau back kanan. Tapi ini emang berkaitan dengan komposisi pemain. Boyan Hodak pengen pakai kuota pemain U23 di posisi right back yang mana di sana diisi sama Kakak. Dan I think dengan ketenangan dan soliditas yang Putros miliki, dia sebenarnya lebih cocok buat main di lini tengah, di posisi back tengah atau di gelandang bertahan. Itu kayaknya bakal lebih maksimal. Dan kenyamanannya buat dia main di lini tengah itu juga didukung sama peran dia dalam beberapa musim terakhir bareng Port FC, yang emang lebih banyak main di posisi tersebut. Terus ada lagi Berguinho. Ini pemain yang paling gua salut. Hormat dan respect banget sama Berguinho. Karena selama 90 menit, fisik dia benar-benar terjaga banget. Gak kendor sama sekali. Bantu pertahanan oke, nyerang apalagi. Dan dia jadi salah satu pemain yang paling banyak berhasil bongkar pertahanan dari Western Sydney juga. Akurasi passingnya bagus, dan pergerakannya juga benar-benar efektif buat ngerepotin pertahanan dari Western Sydney. Gua rasa dengan permainan Berguinho yang kayak gitu, dia bakal punya peran penting deh. Dia benar-benar cocok banget buat gantiin peran dari Ciro Alves. Jadi berdasarkan semua penjelasan tadi, ada beberapa rekomendasi dari gua yang semoga bisa lebih diperbaiki oleh skuad Persib. Yang pertama, pemahaman antar pemain harus lebih ditingkatkan. Yang kedua, finishing harus bisa lebih klinis buat manfaatin peluang. Dan yang ketiga, kreativitas build up khususnya dari lini tengah harus diperkaya dan diperkuat supaya pemain Persib bisa lebih variatif. Kalau tiga hal ini bisa diperbaiki dengan baik, harusnya Persib di Liga atau bahkan di Asia bisa benar-benar garang banget, Bang. Apalagi dengan permainan mereka yang kemarin udah diuji sama klub papan atas Australia dan ternyata mereka bisa cukup merepotkan, harusnya kalau di level kompetisi lokal udah jadi garansi buat mereka benar-benar bersaing buat nyetak sejarah pertama kali di Liga Indonesia, yaitu hat-trick juara. Let's see. Dari penjelasan gua tadi, gimana pendapat kalian, Bang? Apa saran perbaikan kalian buat permainan Persib Bandung? Coba dong, gua juga pengen tahu pendapat kalian, tulis aja di kolom komentar. Oh iya, disclaimer juga,
Gua bukan pengamat sepak bola profesional. Di sini gua cuma menyampaikan pendapat dan memantik pemahaman kalian. Maka dari itu, kalau kalian punya pendapat yang beda, saran maupun kritik, gua terbuka banget buat semua hal itu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!